Kesehatan Masyarakat dari Rombel 2D. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 7 akan menjelaskan proyek dasar kesehatan lingkungan yang bertemakan atmosfer dengan kasus teknologi cepat guna. Perkenalkan, nama saya Jessica Gabriela Budi Santosa dengan NIM 64114200148 dari Rombel 2D Kesehatan Masyarakat dari tim 7. Perkenalkan, nama saya Devina Aura Islamai dengan NIM 641129194 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Yuni Salibitikdo. Saya dari Rombel kelas 2D Kesehatan Masyarakat NIM 64114200196 dari kelompok 7. Yang pertama yaitu pengertian dari atmosfer. Atmosfer merupakan selimut yang menyelimuti beberapa planet termasuk bumi. Atmosfer terletak di ruang angkasa dan berada di lapisan terluar bumi. Jadi dapat diartikan atmosfer adalah suatu lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Ketebalan atmosfer mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Kandungannya terdiri dari beberapa gas, yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Sisanya uap air, krypton, neon, sinon, hidrogen, kalium, serta 0,7% okson. Dampak atmosfer. Atmosfer sangat berguna untuk bumi. Fungsi yang pertama yaitu dia mengatur suhu di bumi. Yang kedua, mengatur cuaca di bumi seperti cerah atau mendung. Yang ketiga, melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet langsung. Yang keempat, melindungi bumi dari benda-benda asing yang ingin masuk ke bumi. Tetapi saat ini atmosfer terjadi penipisan lapisan yang mengakibatkan adalah pembakaran hutan secara liar, penebangan pohon, terus penggunaan CFC yang berlebihan, penggunaan kendaraan motor yang menyebabkan banyaknya asap, terus adanya pembakaran pabrik. Hal itu menyebabkan dampak bagi kehidupan dan juga kesehatan manusia. Dampak bagi kehidupan seperti punahnya terumbu karang, gagal panen, terus mencairnya es di kutub, dan memiliki dampak pada manusia seperti terjadi katarak mata, terjadi kanker kulit, menurunnya sistem kekebalan tubuh pada manusia. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai faktor terbentuknya atmosfer. Terbentuknya atmosfer yaitu cahaya matahari yang sampai ke bumi, habis itu melakukan sebuah pemanasan dalam bumi yang masuk, lalu terbentuk uap-uap air. Di situ uap-uap air dan gas menjadi satu yang diperkirakan dapat menjadi terbentuknya atmosfer. Di samping itu unsur-unsur yang menjadi faktor terbentuknya atmosfer yaitu ada hidrogen, helium, metana, dan amonia. Lalu contoh gejala dalam atmosfer adalah perubahan iklim yang disebabkan oleh rumah kaca, terus pemanasan perubahan iklim, terus setelah itu kebocoran lapisan ozon, yaitu sebuah penyebab yang terjadi oleh pemanasan global yang terus-menerus secara meningkat. Terus perubahan cuaca yaitu dipengaruhi oleh cuaca kering, cuaca panas, ataupun cuaca hujan. Pelembapan dalam iklim yaitu biasanya terjadi selama musim kemarau dan akan menjadi perubahan yang sangat fenomenal terjadi bencana di iklim tersebut. Tekanan udara yaitu suatu kondisi di mana oksigen menerapkan perubahan indikator penentu pada tekanan udara. Proses hujan yaitu salah satu yang disebabkan proses siklus air alami yang terus-menerus melalui paparan sinar matahari. Penyerapan air di tanah yaitu salah satu kondisi di mana terbentuknya infiltrasi yang berfungsi sebagai persediaan air dalam tanah untuk fotosintesis. Perubahan suhu yaitu adalah suatu faktor ukuran panas atau dingin dalam gejala atmosfer.
aurora, yaitu adalah salah satu faktor gejala berupa cahaya di sekitar lingkaran yang bertampak pada sinar alam dan terbentuk dari partikel yang pantulannya dari sinar matahari. Lubang Hallstrich yaitu salah satu gejala paling langka dan dapat menyebabkan perubahan iklim yang semakin kekurangan oksigen dengan membelah atau membentuk lingkaran yang kosong. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, melakukan penghematan listrik. Dengan berhemat listrik secara tidak langsung, kita telah mengurangi kadar CO2 atau karbon dioksida pada lapisan atmosfer karena sebagian besar gas CO2 ini dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Seperti diketahui bersama, kendaraan bahan bakar fosil seperti mobil dan motor merupakan penyumbang CO2 terbesar di perkotaan. Dengan meningkatnya pemakaian kendaraan pribadi, maka emisi karbon dioksida yang ditimbulkan makin besar pula. Untuk mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil, Anda bisa beralih menggunakan transportasi umum. Yang terakhir atau yang ketiga adalah dengan cara menanam pohon atau reboisasi. Menanam pohon atau reboisasi merupakan langkah nyata untuk menyeimbangkan kadar gas CO2 di lapisan atmosfer karena pohon akan menyerap gas CO2 untuk melakukan proses fotosintesis dan akan melepaskan oksigen ke udara. Tak cukup menanam pohon di taman pribadi, Anda juga perlu menggelorakan penanaman pohon di lingkungan tempat tinggal dan sekitar. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah terjadinya penipisan atmosfer. Berikut adalah salah satu cara untuk mengurangi lapisan ozon yang menipis, seperti menanam tumbuh-tumbuhan untuk menambah oksigen dan mengurangi udara yang mengandung karbon monoksida. Dan jangan lupa rawat dan siram setiap hari agar tumbuh-tumbuhan tetap hidup sehat dan segar. Kemudian, hemat listrik, seperti pada contohnya matikan kipas angin, lampu, dan AC jika sudah tidak dipakai.